Imsol menangis di tengah hujan, sementara Sunje mendekat dan berbagi payung dengannya. Sunje bertanya mengapa dia menangis, dan dia ingat Sunje pernah menanyakan hal yang sama ketika mereka bertemu di masa depan. Semakin dia mengingatnya, semakin dia menangis, dan orang-orang mulai memperhatikannya. Beberapa siswa bertanya-tanya apakah itu pertengkaran cinta, jadi Sunje membawanya ke tempat lain. Hujan terus turun dan mereka menunggu di bawah sebuah gedung. Imsol merasa malu dan terus melirik Sunje. Di sisi lain, Sunje bertanya-tanya apa yang salah dengannya. Imsol merasa sulit untuk menceritakan kisah ini dan Sunje tidak percaya sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia mengembalikan jam tangan itu. Jam tangan itu membangkitkan ingatannya tentang hari sebelumnya dan bagaimana dia mengatakan beberapa hal yang memalukan. Dia meraih payungnya dan melarikan diri. Di kelas, Imsol kesulitan berkonsentrasi karena ia memikirkan tentang bagaimana ia telah melakukan perjalanan waktu. Ia yakin jawabannya terkait dengan jam tangan itu dan tanpa sengaja menekan tombolnya. Ia mengantisipasi lompatan waktu lainnya tetapi tidak terjadi apa-apa. Di pusat kebugaran, Imsol melihat Sunje dari kejauhan. Namun, bau rokok mengalihkan perhatiannya, membuatnya menyelidiki. Ia menemukan 3 anak laki-laki sedang merokok dan hendak menghadapi mereka ketika Taesong muncul dan mengalahkan mereka. Meskipun ia kompeten, Imsol tidak dapat menahan diri untuk tidak campur tangan. Sayangnya lebih banyak pengganggu datang dan Taesong dalam keadaan mendesak, meraih lengannya dan mendesaknya untuk lari. Mereka berhasil menghindari para pengganggu, bersembunyi di tempat yang aman. Pada titik ini, Imsol ingat bahwa ia dulu naksir padanya. Taesong adalah seorang pria nakal yang tampan dan suka mencari masalah. Ia juga anggota sebuah band dan gadis-gadis tergila-gila padanya. Kemudian Imsol berkonsultasi dengan Hyunju untuk meminta nasihat tentang cara mendekati seseorang. Hyunju berkata kesan pertama itu penting, tetapi kita semua tahu bagaimana hasilnya. Pada akhirnya Hyunju berkata Imsol tidak berguna tetapi menyarankannya untuk mengirim permintaan pertemanan di media sosial. Hyunju mempertanyakan seberapa cepat Imsol mengatasi penolakan Taesong. Ternyata Imsol telah menulis surat cinta untuk Taesong pagi sebelumnya, tetapi dia menolaknya. Tentu saja, ini terjadi sebelum kisah perjalanan waktu. Jadi Imsol tidak mengingatnya. Keesokan paginya, keduanya bertemu di halte bus, dan Imsol merasa patah hati. Namun, Imsol berharap untuk mengembalikan payungnya dan memulai percakapan. Di halte bus, Imsol didorong-dorong saat orang-orang turun dan naik bus. Payungnya terlepas dan ia tidak bisa turun. Sunje mengejar bus dan meminta sopir untuk berhenti. Seperti yang diharapkan, ia tampak seperti pahlawan yang gagah dan para gadis tidak bisa berhenti terpesona. Namun, Sunje menyangkal bahwa ia ingin menolongnya. Sunje mengatakan bahwa ia hanya ingin mendapatkan kembali payungnya. Apapun itu, Imsol terkesan dengan cara Sunje menjawab dan bersikap menantang. Sementara itu, In-hyuk memberitahu Sunje bahwa Imsol menyukai Taesong dan bahkan diam-diam meninggalkan coklat. Sunje mengatakan ia tidak tahu hal ini dan tidak tahu siapa Taesong. Namun, ia tampak marah setelah mengetahui hal ini. Pada saat yang sama, Imsol menemukan spanduk kompetisi renang dan mengingatkan sesuatu dari masa depan. Kompetisi inilah yang mengakhiri karir renang Sunje. Awalnya, Imsol mencoba menjelaskan kepadanya apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi setiap kali dia berbicara tentang masa depan, waktu berhenti. Kita mengetahui bahwa Sunje sedang dalam pemulihan pasca operasi dan harus bersikap santai. Imsol terus berusaha membujuk Sunje agar berubah pikiran. Dia menyarankannya untuk memeriksa apakah lengannya baik-baik saja sebelum kompetisi. Keadaan juga tidak berjalan baik bagi Taesong, yang dilaporkan ke polisi karena keterlibatan perkelahian lagi. Ayahnya adalah seorang letnan dan dialah yang menjemput Taesong. Berdasarkan interaksi mereka, kemungkinan besar mereka memiliki hubungan yang tidak harmonis. Singkat cerita, Imsol bertemu Taesong dan membantu mengobati lukanya. Sambil mencoba berbicara dengannya, dia meminta Taesong untuk mempertimbangkan agar tidak terlalu merepotkan demi orang lain. Sayangnya, Taesong mengatakan bahwa orang tuanya tidak peduli jika dia putus sekolah. Mereka mengobrol sebentar, dia mulai pulang dan Taesong mengikutinya, sambil meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Secara kebetulan, mereka bertemu dengan Sunje dan Imsol tertangkap. Sunje menuduhnya mengejeknya dan pergi. Namun, dia bersikeras bahwa Sunje dalam bahaya. Imsol terkejut mengetahui bahwa Sunje adalah tetangganya. Malam itu, Sunje tidak dapat bermeditasi karena dia terus memikirkan kata-kata Imsol. Dia memutuskan untuk kembali ke sekolah dan berlatih. Imsol melihatnya meninggalkan rumahnya dan mengikutinya. Sunje terkejut mendengar suara dan segera keluar. Imsol akhirnya bersembunyi di rak handuk dan ketahuan. Imsol berdalih bahwa dia bermimpi Sunje akan terluka setelah kompetisi itu. Namun, Sunje tidak mempercayainya dan kesal kepada Imsol dan pergi meninggalkan Imsol sendirian.
Saat Sunja sampai di rumah, hujan mulai turun. Ia langsung membawa payung dan bergegas keluar. Pada saat yang sama, Imsol dalam perjalanan pulang dan hampir mengalami kecelakaan. Ia menenangkan diri dan mencoba menyeberang jalan lagi. Namun ia panik di tengah jalan dan tiba-tiba tubuhnya mati lemas. Semua mobil yang melaju kencang hendak menabraknya, dan ia teringat seseorang yang menyelamatkannya dari kecelakaan itu. Ternyata, orang samar itu adalah Sunje. Sebelum mobil menabraknya, Sunje menariknya dan ia pingsan di pelukannya. Dalam epilog, kita mengetahui bahwa Sunje sudah lama jatuh hati pada Imsol sejak pertama kali bertemu dengannya. Imsol mengira dia adalah tukang antar barang. Imsol tidak tahu berapa kali Sunje diam-diam ada untuknya. Sunje dan Imsol berada di tengah jalan saat hujan turun. Setelah tenang, mereka akhirnya menemukan tempat untuk duduk. Sunje meminta maaf karena salah memahami maksudnya sebelumnya. Ia berjanji akan memenangkan medali emas dan meminta kepercayaan Imsol. Ternyata, Sunje mengaku kepada sahabatnya In Hyuk bahwa ia akan memenangkan medali emas dan menyatakan perasaannya kepada Imsol. Sebagai seorang dewa asmara muda, In Hyuk menyarankan Sunje untuk mencari waktu yang tepat. Setelah memenangkan medali, Sunje merasa sudah waktunya untuk menyatakan perasaannya. Imsol sendiri sangat senang karena Sunje menang tanpa melukai dirinya sendiri dan merasa ia telah mengubah nasibnya. Mereka kemudian berfoto dan menjalani hari yang menyenangkan. Sepanjang hari, Sunje mencoba mencari waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Tetapi sesuatu terus terjadi. Sekembalinya ke rumah, In Hyuk menyiapkan panggung yang sempurna bagi Sunje untuk mengaku. Tetapi, Imsol salah memahami maksudnya dan meminta untuk berteman bahkan sebelum ia dapat menyelesaikan kalimatnya. Meskipun demikian, In Hyuk menunjukkan bahwa Sunje belum ditolak. Secara teknis, ia belum mengakui perasaannya. Keesokan harinya, Imsol menyelinap ke sekolah Sunje untuk menontonnya berenang, tetapi tidak melihatnya. Sebaliknya, ia bertemu dengan Taesong yang mulai menaruh hati padanya. Awalnya Taesong menolaknya, tetapi keadaan telah berubah. Dalam perjalanan pulang, Imsol bertemu dengan siswa lain yang memberitahunya bahwa Sunje dilarikan ke rumah sakit. Ia mengalami insiden. Sayangnya, dokter memberitahu Sunje dan pelatihnya bahwa ia perlu dioperasi lagi. Kondisi lengannya memburuk, dan ia perlu menjalani rehabilitasi selama 2-3 tahun setelah operasi. Sunje patah hati karena ini berarti akhir dari karir renangnya. Ia kemudian pulang ke rumah dan terkejut mendapati ayahnya mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan terakhirnya. Ayahnya juga membiayai untuk berlatih di luar negeri. Sunje tidak dapat memberitahu ayahnya apa yang salah. Ia menyerang ayahnya karena merencanakan segalanya tanpa sepengetahuannya. Bahkan, Sunje sedang mempertimbangkan untuk berhenti berenang. Mereka pun terlibat pertengkaran hebat, ayahnya menamparnya dan mengancam akan mengusirnya jika ia menyebut tentang berhenti berenang lagi. Imsol mendengar pertengkaran itu saat ia menuju Sunje. Berharap dapat menghiburnya, sayangnya Sunje pergi begitu saja dan dia masih tidak yakin apa yang harus dilakukan. Sunje pergi ke sekolah dan mengemasi barang-barangnya sambil menangis. Imsol menyadari bahwa dia tidak dapat mengubah takdirnya. Tak lama kemudian, ayah Sunje mengetahui kondisi putranya dan merasa terluka. Ia menghubungi Sunje dan meminta maaf. Sunje juga menyesal telah menyembunyikan kebenaran dan mereka pun berbaikan. Ayah juga menyarankan putranya untuk setidaknya menjalani operasi dan memutuskan masa depannya nanti. Di sekolah, saat sedang bersama In Hyuk, Imsol tidak sengaja terkena pukulan bola yang mengingatkannya bahwa kejadian itu pernah terjadi sebelumnya. Ia ingat bahwa itu adalah hari ketika rumahnya terbakar dan ibunya terluka. Ia mencoba menelpon ibu dan saudara laki-lakinya, tetapi tidak ada yang mengangkatnya. Untungnya, Imsol meyakinkan Taesong untuk mengantarnya dengan sepeda motornya untuk menghentikan kebakaran. Mereka tiba tepat waktu dan segera memadamkan api. Kali ini, ibu Imsol tidak terluka dan api tidak menghancurkan foto keluarga. Beberapa hari kemudian, Sunje menjalani operasi. Dan meskipun Imsol tidak muncul sebelum dia menemukan berbagai cara untuk merawatnya. Dia mengantar makanan untuk keluarga dan pasiennya di ruangan yang sama dengannya. Pada saat titik, Sunja melihatnya menangis keras dan heran melihat bagaimana dia menangis lebih keras darinya. Keadaan Sunja sulit karena bahkan setelah operasi, para dokter tidak memiliki harapan bahwa dia dapat kembali berenang. Seminggu kemudian, kita melihat Imsol mengantar makanan ke rumah Sunje setelah ia keluar dari rumah sakit. Sebagai ucapan terima kasih, ayah Sunje memberinya sirup Omija. Imsol menghabiskan semuanya tanpa tahu itu alkohol. Ia kemudian melihat Sunje meninggalkan rumahnya dan mengikutinya ke sekolah. Sunje terkejut melihat Imsol mabuk, tetapi ia merasa sikapnya yang manis membuatnya menawan saat ia mencoba menghiburnya. Imsol yang mabuk mengeluarkan MP3-nya dan mendengarkan musik bersama. Sunje mencoba untuk menyatakan perasaannya kepada Imsol yang masih mabuk. Keesokan harinya, Sunje ketinggalan bus dan tidak bisa duduk bersama Imsol. Namun, Imsol tidak ingat apa yang terjadi pada malam sebelumnya.
Imsol menyadari bahwa iputnya merekam percakapannya dengan Sunje tadi malam. Dia malu saat mendengarnya. Sayangnya sebelum dia bisa sampai ke bagian yang menarik di mana Sunje mengaku, dia diganggu oleh Taesong. Taesong menerima pernyataan cinta dari Imsol yang dulu. Tiba-tiba jam tangan itu bergerak dan terjadilah pergeseran waktu lagi. Singkatnya, Imsol kembali ke masa depan di mana dia masih berada di sungai, menyaksikan berita kematian Sunje. Sekali lagi, terjadi pergeseran waktu lagi dan dia kembali ke masa lalu. Dalam kejadian yang mengejutkan, dia menyetujui lamaran Taesong. Tidak ada yang lebih terkejut dengan jawaban ini selain Sunje.